belum ke bini kan sampai setahun kayaknya tuh pulang tuh apa ngarahnya itu mantalak bini di 3 apa mantalak bini 2 kali talak sudah supaya jangan terjadi talak 3. Kalau mentalak pulang kayaknya pas talak 3 sisanya 1 aja gitu kan talak tuh 3 kali kan talak itu 1 beberapa tahun bakal lahir atau beberapa bulan kan talak 2 itu 2 deh. Nah mencari guru yang raja akal guru raja akal yang harap pikir orangnya hebat pikirnya tapi kada kuat tasawufnya ikam jangan dibuliki binimu itu jangan rujuk karena ikam sudah terjadi 2 kali talak kayak apa guru indah habis masa iddah 3 bulan 10 hari awet pulang dengan binimu tuh biar nikah siri hilang hilangan 1 dan 2 talak tadi jadi pengantin baru pulang nyai kan kawin terus biar ulang tuh aja akal tuh akal hukum Allah tuh sudah 2 talak 1 aja lagi jatuh kan ada boleh lagi yang berbulikan tapi karena berisi guru orang raja akal tuh ada selamat juga wa makaru makarallah fa innallaha khairul makirin orang tuh bisa mengakali hukum Allah lebih hebat mengakali orang tuh karena orang tuh masuk akan neraka tapi karena dimasukkan langsung dibuat dalam kuali besar masuk orang tuh dalam kuali masuk akan Allah dan neraka ujar orang itu tuh dalam kitab lah ujar orang tuh ya Allah kenapa maka kita masukkan neraka maka ini caranya ikam akali hukum ku akali juga aku orang masukkan ikam aku masukkan kuali dan neraka ikamnya di dalamnya nah banyak terjadi hal itu kak gara-gara pikirnya dikaji tapi kalau kita tahu lagi lah nah kejadian tenang di antaranya dahulu kan azan itu dia diperkecil kenapa mengganggu azan itu diperkecil mengganggu dari kemenang menteri agama misalnya kenapa maka kesiangan atau peraturan azan diperkecil yang azan diperkecil itu alasan mengganggunya apa gue berdebat sama kawanan juga bukan kawanannya bikin guru juga kebetulan maaf berada di pemerintahan ulun ada pada terikat ulun minta alasan kenapa maka azan poinnya diperkecil alasannya mengganggu hatimu jawab mana kawannya memang terjadi dua hatimu jawab pantaskah azan itu dianggap mengganggu aku bicara ikam jawab dengan hatimu pantaskah azan itu dianggap mengganggu ikam bicara dari hatimu azan itu dialamatkan terbaik pantaskah sedangkan azan itu lugatannya definisi secara bahasa al-i'lan pemberitahuan wastilahan istilah azan itu pemberitahuan masuk waktu kalau pemberitahuan itu digamati kira-kira nah azan nyaringnya banyak orang ada masjid nah azan nang nyaringnya orang banyak masuk kira-kira digamati kayak apa ini guru ini memang peraturan sudah peraturan itu kalau bertentangan dengan hukum Allah peraturan itu yang bermasalah ya jadi kalau gitu ini ceritanya kan bilang ini apa bapak dalam aja musim covid tadi kenapa maka di dalamnya apa hubungannya lawan covid aneh lah otak kita sedangkan azan itu dalam hadis Nabi
apabila azan itu berkumandang di suatu daerah, di suatu kampung, maka syaitan lari tunggang langgang dan bala yang akan turun ke kampung itu dijauhkan oleh Allah selama bunyi azan berkumandang di kampung itu. Imbah itu yang ada menjawab, berilaan guru bin. Kita nih beda guru bin, beda ilmu kada beda kita nih, tapi sudut pandang yang berbeda. Wajar kami pemerintahan takutan dipecat kami nih. Takutan jual masih lah manusia. Nah, berpikir dia pantaskah azan itu mengganggu? Satu, alasannya kenapa? Ini guring bisa ada orang guring kayak apa? Kenapa maka guring waktu azan? Orang waktu azan itu orang sembayangan. Jangan gara-gara ada yang guring waktu azan, azan yang dipermasalahkan. Guringnya yang bermasalah. Guring itu imbang azan. Kecil, karena dia sudah masuk di pengurusan info. Anu buat PBNU, ulun kada membuat PBNU-nya, ulun kada memenang info-nya. Info ada apa aja di akhirat dan kita pandang oleh Allah. Info itu hanya wajah. Kada aku pagi laginya. Kawannya kamu pikirnya. Tasawuf itu melatih hati kita tuh takut dengan Allah. Tasawuf itu kalau kita ahli pikir aja, kayaknya makal hukum lawan Allah ada takutan. Ada pulang balik jadi tasawuf. Kita memperlu ingat lawan Allah. Nah pulang kayak pacar ingat dengan Allah. Sembahyang itu dihemat mengelupa aja dengan Allah. Nah Allah. Lalu tak pangaruh orang-orang nampas pasal ilmu. Biar sembahyang berhemat melupa aja. Saub itu kan yang tasawuf, tapi meremehkan pikir. Melupa aja berapa sembahyang berhemat. Itu kan dia tuh. Nang ianya ingat juga Allah. Nang ianya artinya seorang ingat nih. Sembahyang apa? Sembahyang itu asal ingat hanya upaya. Nah, eling pulang. Ada juga namanya itu. Kata tasawufan pulang, cacat pikir, zindik azan nyokap bisa kafir keluar dari ajaran Islam. Nah, makanya fikih tauhid tasawuf dikombinasikan. Lalu syariat nanti kita kaji minggu dulunya. Syariat itu mengandung ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Tarikat mengamalkannya. Hakikat kita Allah nang menolongi ba'amal. Makrifat selalu ingat kita oleh Allah waktu ba'amal. Nah, 3 macam syariat tarikat hakikat inilah kalau sudah menguasai bujur makrifatnya lawan Allah. Belah-belah kadap bujur, maka syariatnya yang bermasalah, hakikatnya pasti bermasalah. Belah hakikatnya bermasalah, syariatnya otomatis bermasalah. Bujur syariat, hakikat apa? Hakikat salah syariat gitu. Hakikat bujur tentang syariat salah juga. Karena minggu dulunya kita pengajian, dua-duanya ada bujur kan? Kita terus akan. Sudah bujur tadi. Maka hendaklah engkau ambil dan tuntut ilmu. Cari ilmu yang sempurna. Fikihnya ada, dibahas tasawufnya ada, tauhidnya ada. Karena 3 macam ilmu ini kadang bertentangan, saling memperkuat satu dengan yang lainnya. Ambil, tuntut ilmunya yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu fikih itu dari Allah taala juga. Apa? Contohnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini ayat tentang fikih.
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin sembahyang, basuhlah muka kamu, berarti beruduk. Bangsa biruusikum pagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka basuhlah tangan kamu sampai ke siku, wamsahu biruusikum, kemudian sapulah kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bain, sampai ke kaki. Itu adalah fikih. Jadi fikih itu Allah Ta'ala juga menyuruh belajar. Ayatnya ada. Kemudian tariqatan wa'malu sholihah, beramallah amal yang soleh. Ada lagi, wal asri innal insana fi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihah. Ma'amalakan. Tauhidnya apa? Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ilmu tauhid dalam Quran juga tuh, sesungguhnya Allah tiap-tiap sesuatu kuasa. Berarti belajar ilmu tauhid itu semuanya memperadakan dalam Al-Quran juga. Berarti orang yang belajar fikih mengamalkan Al-Quran, orang yang belajar tauhid mengamalkan Al-Quran juga. Orang yang belajar tasawuf ada dalam Al-Quran. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u mal, di hari kiamat itu kada berguna lagi harta, wala banun, kada berguna lagi anak cucu turunan. Malah Allah kada memandang itu turunan siapa, ikam anak siapa, ada dia lagi mana itu. Ikam ini orang Indonesia mana, ada lagi. Ikam ini budaya apa, ada lagi. Ikam ini berbaju apa, ada lagi. Mungkin hanya itu. Kalau ke akhirat membawa baju Minang, membaju kerajaan Banjar, ada lagi. Wala banu, turunan, illa, melainkan atallaha, menghadap Allah, biqalbin salim, hati yang selamat. Kada ada rasa sombong, kada ada riya, kada ada pamer, kada ada dendam, kada ada buruk sangka. Ada syukur, sabar, ridho, mahabbah. Wah, itu luar biasa. Illa man atallaha biqalbin salim. Lihat, semua ilmu fikih dari tasawuf ada dalam Al-Quran. Al-Quran menyuruh belajar fikih, belajar tauhid, belajar tasawuf. Lalu mengamalkan Al-Quran menyuruh. Lalu hakikat Allah yang menolongi. Wa iyyaka nasta'in. Ada kepada engkau kami minta tolong. Hakikat ma'rifatullah kan, innani anallah fa'budni wa aqimis shalah. Dari ma'rifat, innani anallah, ujar Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Allah memberitahu lawan Rasulullah ma'rifatnya tinggi sudah lawan Allah. Karena yang melihat Allah di dunia hanya Rasulullah. Ada yang lain. Nabi Musa pun kena oleh Allah hanya berdialog saja dengan Allah. Lalu wah ini ada kajian melihat Allah, mengantuk. Ada asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau belum menyaksikan Allah, syahadatnya belum jujur. Lalu pengajian yang lawan sini itu, semua orang nama ngaji itu syahadatnya diulang semua. Lalu nang nikah dinikahkan sini bahasa. Ya deh. Dia bukan zindik habis tuh. Kayaknya pulang majirakan nikah batin. Apa nikah batin tuh? Nikah batin pulang. Kayaknya belajar pulang baiat supaya murid jangan mengaji ke mana-mana lagi. Sistem takyah mendustai orang pulang. Semuanya sesat dan menyesatkan. Tapi nata pengaruh murid banyak orangnya orang awam nata pengaruh tuh. Menang ilmu dasarnya tinggi kan pengaruh. Nah, apalin ulun kakak itu ada HP ulun di mobil itu. Didustainya dulu nikah batin itu. Nikah batin itu hati kita cinta lawan bini cinta lawan kita. Kita jadikan bini kita ini ladang menuju surga. Kita jadikan suami kita ini ladang menuju surga. Itu ada nikah. Nikah itu dia tuh Nabi sudah. Nabi mengatur la apa di dalam hadis itu,
Ada tuh dalam hadis Nabi itu. La nikah illa biwaliyin. Ada boleh nikah kecuali berwali. Hah? Makanya walinya nggak penting siapa saksinya, paling di bumi dia. Karena dasar karena kuat, apa ngaruh? Baiknya lihat tiga orang yang nikah orang batin tuh mau batin tuh curungi ilmu pikir kaji bacaan bisa urunan datang ke rumah itu ada seekor berdua turun ambil akan kitab Bukhari baca biar dulu kitab Bukhari ada bisa aja boleh Magurudin kayak itu di pandai kita ada salipol jalan sombongnya mereka ada pian membahas ilmu batin pikir jangan diberes mengaji ilmu dalam ban kan dulu dilihat ucusnya ada belum ayo nah hadir ucus tuh dilihat kalau ucus imbah dipakai ucusnya kelihatan lah anaknya di dalam ilmu dalam anaknya di dalam ilmu luar anaknya di luar ada dalam ada ban luar ada ban dalam coba ada ban luar ada ban dalam ban dalamnya aja ada ban luarnya ada kayak apa tapi guru ini tobres pun pengen menanginnya ada kita guru kalau bisa beranginan ayo angin itu isi ban ada juga kalau bannya kekuatan angin di ban tobres itu kekuatan ban kekuatan angin bannya tipis kayak anginnya malah dom ini jurun salawat dalam keluar maka Raja Pandir yang hubungannya ini mulut kan malah ini orang bener Raja Pandir kitab pian mengaji ilmu dalam apa kita kulit dari berarti kita lagi ilmunya langsung dari Allah Ta'ala banyak pembesaran Allah Ta'ala hati-hati lah maaf banyak yang ini dan kadang kau terjemah aparat kerawat aparat bukan polisi tahu di apa hanya perintah dari MOE juga MOE pulang mungkin anak ada tapi anu juga ya Pak kayak apa semalamnya hadir nih Mbak Eko kayak apa debat nang situ kayak apa pun mana kadang nang lahap juga Pak Haji ada nang jegel-getan kadang-kadang anu juga mana pina mengimbangi sih dia jangannya nah dari keterangan Guru Din memang Bapak nggak bisa membuktikan tentang masalah referensinya berarti permasalahannya kami tidak mengizinkan lagi pengajian selesai menaknya pina anu juga itu udah wahyo hadir malam hati-hati benar ini tinggi ini kita nih anunya ini cobalah lagi maka hendaklah engkau ambil dan tuntut ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ingin situ itu pandu berbahaya. Ada meneruskan bacaannya berbahaya nih. Kami ini guru ilmu langsung dari Allah Ta'ala. Wahai apa Allah Ta'ala membuat pengajian? Hati-hati. Nah, arah ilmu dari Allah Ta'ala itu kayak apa? Nah, terus lagi lihat sambungannya. Turunkan kepada Rasulullah. Nah, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Rasulullah perantara Jibril. Itu yang disebut ilmu dari Allah. Rasulullah dari Jibril dari Allah. Nah, jelaskan sudah nih. Nangaran ilmu dari Allah tuh ada punya mata rantai. Ulun bisa juga dijawabnya nama itu. Jadi hubungannya ilmu kami itu dari Allah Ta'ala. Wahai apa pengajian Allah Ta'ala. Guru Din jangan ulu-ulu Guru Din. Ini pertanyaan serius nih.
Boleh tadi kita kritis? Boleh. Wajadilhum billati ahsanul Quran. Debatlah dengan debat yang baik. Ulun mengamalkan apa ilmu itu julun. Sakanya ilmu itu gurunya kada perlu diperdebatkan. Di dalam Quran mah berdebat tapi yang baik. Kita berilaan aja gitu. Nah, ilmu dari Allah datang dari Allah diturunkan kepada Rasulullah. Terus, ini garis bawahi, ini ngaranya sanad nih. Dan mengikuti ia dengan dia dengan khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ilmu Sayyidina Abu Bakar mengambil kepada Rasulullah. Ilmu Sayyidina Umar mengambil kepada Rasulullah. Ilmu Sayyidina Utsman mengambil kepada Rasulullah. Ilmu Sayyidina Ali mengambil kepada Rasulullah. Lalu kurang wayah ini kita langsung ke Rasulullah aja. Parah lagi, kada punya mata rantai ilmu, langsung meloncat ke Rasulullah. Itu guru ini kada pernah dilakukan oleh Rasulullah. Wayah apa tahu? Kada pembuangan publik begitulah. Nah, terus yang kemudian daripada khulafaur rasyidin tadi dan mengikuti dengan sekalian sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat di zaman itu pun mengikuti sahabat-sahabat yang berempat, karena sahabat berempat ini yang terdepan. Kenapa guru? Sayyidina Abu Bakar itu siapa? Mertua. Sayyidina Umar siapa? Mertua. Sayyidina Utsman siapa? Menantu. Sayyidina Ali siapa? Nah, udah biar. Artinya para sahabat di zaman itu mengikuti kealiman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Karena di antara sahabat yang banyak itu yang unggul, sahabat berempat. Di antara sahabat yang berempat yang paling unggul dari segi keilmuan Sayyidina Ali. Kenapa puan guru lima ke Sayyidina Ali? Sayyidina Ali waktu kecil ikut Rasulullah. Waktu kecil sudah ikut sama Rasulullah. Kemudian jadi menantu Rasulullah lagi. Sayyidina Abu Bakar kan waktu kecil lah. Ada Sayyidina Abu Bakar sempat melakukan jahiliyah. Kelakuan orang jahiliyah sempat. Sayyidina Umar sempat melakukan yang dilakukan orang jahiliyah. Sayyidina Utsman sempat melakukan yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Sempat. Sayyidina Ali sempat. Karena masih kecil. Nah, ini supaya nanti tahu. Artinya melakukan dua, tetapi karena masuk Islam habis semua. Sayyidina Umar pernah membunuh bayi anak beliau, bibinya. Nah, ini Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah mengusir Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar awal-awal yang masuk Islam, tapi sempat melakukan yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Umar bin Khattab pernah sempat membunuh anaknya perempuan. Nah, ini kita supaya tahu. Sayyidina Ali ada kenapa dari sejak kecil. Lalu ada pujian Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini jadi nabi gudangnya ilmu, Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu. Kenapa urusan di bidang ilmu Sayyidina Ali yang menonjol? Karena gembling dengan Rasulullah sejak kecil dan jadi menantunya Rasulullah. Makanya dia bergelar karramallahu wajh. Gelar karramallahu wajh itu hanya pada Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali tidak pernah menyembah berhala. Kalau yang lain sempat. Tapi walaupun sempat, tapi mulia. Membela Rasulullah. Berarti orang yang bertemu dengan Rasulullah itu mulia. Nambah iman. Abu Jahal kan bertemu dengan Rasulullah. Jihad juga. Nah ini mata rantainya lah. Terus, nah ulun di sini nah ada bagian bawah dan orang yang mengikuti daripada kemudian mereka itu.
ikut mengikut. Rasulullah punya murid sahabat. Sahabat punya murid misalnya tabi'in. Tabi'in itu masa setelah sahabat siapa? Hasan al-Basri. Hasan al-Basri muridnya Sayyidina Ali. Hasan al-Basri punya murid Imam Hanafi. Imam Hanafi punya murid Imam Syaibani. Imam Syaibani punya murid Imam Syafi'i. Imam Maliki ketemu dengan Imam Hanafi. Imam Maliki gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya murid Imam Bukhari. Imam Bukhari punya murid Imam Muslim. Semua orang-orang ahli hadis. Sampai akhirnya kepada Abu Malik Al-Juwaini. Abu Malik Al-Juwaini punya murid Imam Ghazali. Terus ke bawah lagi sampai kepada Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Imam Jalaluddin Al-Mahalli punya murid Jalaluddin Asyuti. Jalaluddin Asyuti sampai ke bawahnya lagi punya murid kepada Imam Najimuddin Al-Ghaiti. Imam Najimuddin Al-Ghaiti di bawahnya lagi Imam Ali Az-Zabidi. Kemudian di bawahnya lagi sampai kepada Syekh Saman Al-Madani. Syekh Saman Al-Madani punya guru Syekh Mustafa Bakri. Syekh Mustafa Bakri muridnya di atasnya yaitu Imam Ali Az-Zabidi. Imam Abu Bakar gurunya Imam Syekh Saman Madani. Syekh Saman Madani punya guru Imam Syekh Saman Madani punya guru Syekh Abu Bakar, lain Abu Bakar dan Rasulullah lain. Nah, kemudian di bawahnya lagi Imam Saman Syekh Saman Al-Madani punya murid Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari punya murid Syekh Syahabuddin. Syekh Syahabuddin punya murid Syekh Nawawi Umar Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani punya murid Syekh Ali Al-Maliki. Syekh Al-Maliki punya murid sampai kepada Syekh Nawawi Umar Al-Bantani. Di bawahnya Syekh Syahabuddin, kemudian Syekh Nawawi Umar Al-Bantani. Syekh Nawawi Umar Al-Bantani punya murid Syekh Ali Al-Makki. Syekh Ali Al-Makki punya murid Syekh Syarwani Abdan Bangel. Nah, Syekh Syarwani Abdan Bangel punya murid Guru Zaini. Guru Zaini pian ini guru. Itu namanya mata rantai ilmu. Nyak belah ke atas ke bawah itu tak boleh menyatakan mundur ke atas nyaman. Guru Sukri punya guru Zaini. Guru Zaini punya guru Syekh Syarwani Abdan Bangel. Syekh Syarwani Abdan Bangel punya guru Syekh Ali Az-Zabidi. Syekh Ali Al-Makki. Syekh Ali Al-Makki punya guru Syekh Nawawi Umar Al-Bantani. Syekh Nawawi Umar Al-Bantani punya guru Syekh Syahabuddin. Syekh Syahabuddin punya guru Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari punya guru Syekh Saman Al-Madani. Syekh Saman Al-Madani punya guru Syekh Mustafa Bakri. Syekh Mustafa Bakri sampai akhirnya kepada Syekh Ali Az-Zabidi. Syekh Ali Az-Zabidi punya guru sampai kepada Imam Najimuddin Al-Ghaiti. Najimuddin Al-Ghaiti punya guru sampai kepada Imam Jalal Asyuti. Jalal Asyuti punya guru Jalaluddin Al-Mahalli. Jalal Al-Mahalli punya guru sampai kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali punya guru sampai Abu Malik Al-Juwaini. Abu Malik Al-Juwaini sampai kepada Imam Muslim. Imam Muslim sampai kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari punya guru Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru Imam Maliki. Imam Maliki punya guru Imam Nafi'. Imam Nafi' punya guru Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya guru Rasulullah. Nah, itu jalurnya kalau Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i punya guru Imam Syaibani, muridnya Imam Hanafi. Imam Hanafi punya guru Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya guru apa? Sayyidina lain. Imam Hanafi punya guru Hasan al-Basri. Hasan al-Basri punya guru Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya guru Rasulullah. Tapi mana dengar ulun atau kota-kota. Ilmuwan dari bapak. Kenapa maka ulun wane nang itu? Karena kita punya mata rantai ilmu, lalu kita memadakan. Coba mungkin ada punya mata rantai ilmu. Misalnya Panji Gumilang pahamannya nang ini, pian berguru sama siapa? Cukup. Kalau guru pian nang siapa itu berguru siapa? Cukup terblokir tuh bang. Nah, berat. Karena orang wah ini kita perlu pembuktian. Orang bahari, orang jujur, amanah dengan ilmu. Wah ini pun mengarapot habis.
perlu pembuktian kita, harus ilmiah. Kada ada. Ini kita kada boleh berguru kecuali kita tahu guru kita tuh punya guru. Guru Sukri punya guru, guru Sekumpol. Guru Sukri pun punya guru Bangel. Guru Sukri punya guru Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Guru Sukri punya guru Syekh Ismail Zain Al-Yamani. Itu gurunya guru Sukri itu. Guru Sekumpul banyak lagi. Guru Sekumpul punya guru Sarali Abdul Bangel. Guru Sekumpul punya guru Seman Mulia. Guru Sekumpul punya guru Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Guru Sekumpul punya guru Syekh Amin Qutbi. Guru Sekumpul punya guru Habib Hasan Bada'ah. Guru Sekumpul punya guru diantaranya yaitu adalah siapa tuh? Habib Hasan Bila, ada dalam manakibnya itu. Tuh kurang lebih guru Sekumpul tuh punya guru 200 orang guru. Ada hafal kan mau ke 200-nya. Mau guru Sekumpul apa? Ternyata ada. Gurunya guru Sekumpul, guru Sarwani Abdan itu dididik oleh guru Kasful Anwar, punya guru Syekh Saifullah Turki. Kemudian guru Sekumpul punya guru Anang Sya'rani. Guru Anang Sya'rani punya guru Syekh Umar Hamdan Al-Marasi. Guru Hatim punya guru Syekh Abdullah Al-Haji. Guru Wildan punya guru Syekh Zain Boyan. Nah, gurunya guru lu tahu. Guru Mukti punya guru Ridwan. Nah, Lok Bangkai. Nah, lu tahu. Guru Pian siapa? Si Ano. Guru Pian kita tahu. Nah, iya. Ini. Ya ini nang kita kaji nah. Nah, malam ini. Mata rantai keilmuan namanya menelusuri pemahaman keilmuan. Nah, lihat. Ini dan orang yang mengikuti daripada kemudian setelah mereka itu ikut-ikutan dan sekalian mereka itu yang dapat petunjuk daripada imam yang sempurna, daripada hawa dan nafsu, kada terikat dengan hawa nafsu. Orang-orang baik semua, orang-orang top semua, orang-orang jujur semua. Tuh Imam Bukhari hendak mengambil hadis ke suatu kampung. Rasanya beberapa kali menceritakan di pengajian itu terkenal di situ ada hadis. Sekalinya Imam Bukhari melihat guru nak akan dijadikan guru mau ngukur ayam, kada pakai beras, ayam beparah, tangkap sidin. Ujar Imam Bukhari, aku kada jadi berguru tuan guru itu, ayam menjadi ustaznya. Beresnya ada deh bebarak ayam. Nah, hati-hatilah siapa nama anu kucing keluar kucing nya kada diwaknya dakotin di ilmu mengarang putih kucing. Apa hatinya kan jujur, kucing itu mau Allah Ta'ala jual. Nah, ibu-ibu sayang nih pak kucing itu ambil. Betul mah kucing tulangnya 100% umat. Dia kucing bukhil tikir politik itu. Nah, beratlah tuh pesawat tuh arahnya tuh. Ada yang tak jadi mengukhari aku berbulan mendustai binatang jadi dustainya paling aku. Nah, itu nang orang-orang bahari itu nang sempurna akhlak luar dalam. Imam Junaid Al-Baghdadi, ulama tasawuf kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, hendak belajar akhlak lawan seorang guru di suatu kampung. Diteliti dulu guru tuh oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Diteliti usahanya behingusan. Nah, behingusan itu mak andak hingus di dinding masjid. Ujar Imam Junaid Baghdadi, aku kada hendak mengambil akhlak lawan orang yang kada berakhlak. Kayak apa? Guru tuh mimisan memalitakan hingus ke dinding masjid. Aku kada hendak mengambil akhlak lawan orang yang kada berakhlak. Bah, kita mencari guru yang mau usahakan nih. Ada ketemu lagi kira-kira.
minimal kita di jalan mereka barang naik dari situ punya mata rantai ilmu lawan orang-orang yang seperti itu. Nah, kadang-kadang bapak tam buat di dalam kelompok mereka barang biar kita akan memiliki mobil nenginto dimasukkan orang di dalam kelompok itu untuk berikat aja kita. Nah, gerbong kereta api itu berapa panjangnya gerbong kereta api itu, kita yang paling belakangnya ikuti gerbong di depan ya. Nah di depan mengikuti di depan paling depan berjalan pasti yang paling belakang berjalan. Asal satu rel tatamu jangan di stasiun biar beda gerbong. Nah kalau masih turun nah ini relnya lain bela lain pada orang bingung omah salamnya ada lain macetnya Soekarno. Tapi guru ini orangnya pintar, bukan pintar itu mana rasik. Makanya kakak itu dibiarkan. Nih, daripada hawa dan nafsu. Hanya pahaman mata rantai keilmuan tadi, itulah yang disebut al ilmu muqtadar, ilmu yang bisa diperpegangi, maktasal sanadu bisa berbasyar. Nah, maka spedul tadi yo, banyak bisa. Al ilmu muqtadar, spedul yang tadi kan dikosong. Al ilmu muqtadar, ilmu yang bisa diperpegangi itu. Nah, al ilmu muqtadar. Terus gini. Bisa. Nah, ilmu yang bisa diperpegangi al ilmu muqtabar. Al ilmu muqtabaru. Ilmu yang bisa diperpegangi itu mattasala. Mattasala. Sanaduhu bisaidil bashar. Nah, ilmu yang bisa diperpegangi, ilmu yang bisa diperpegangi ilmu yang bisa diperpegangi adalah punya mata rantai keilmuan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ada boleh dia membaca saw, yang ada boleh itu saw menyingkat boleh dibaca tetaplah sallallahu alaihi wasallam. Apian kalau anak meminan duit ilmu bujur kadanya tuh di hati aja punya mata rantai ada orang. Ini kita pengajian. Nah, mata rantai ilmu. Mata rantai ilmu. Di kitab ini belum ada lagi. Dapat nah, urut dari guru ulun
Artinya kitab ini belajar, bukan kitab ini membaca tanpa belajar. Kalau kitab kita membaca tanpa belajar kepada guru, berarti pemahamannya disampaikan ke orang. Kalau kitab tuh hasil belajar dari guru, itu menyampaikan tuh ilmu gurunya, bukan ilmu kita. Nah, lain pian membaca buku lalu pian menerangkan, itu pemahaman pian. Kalau pian belajar buku lalu pian membaca lalu menyampaikan ilmu guru pian. Itu beda. Orang yang membaca melahirkan ilmu, dengan orang belajar melahirkan ilmu lain. Dan orang membaca buku kitab bisa, beli kitab, baca buku bisa, lalu nya bisa ceramah, itu ada masuk di situ. Kan masuk. Hanya ulun dipesan di paguruan, jangan membaca kitab kecuali kitab itu seorang belajar. Lalu hasil berguru kita menyampaikan ilmu. Berarti ilmu guru kita sampaikan, bukan ilmu kita. Memang ngalih dia mengarah ini. Ilmu yang bisa diperpagangnya adalah punya mata rantai keilmuan sampai kepada Rasulullah SAW. Itu senjata jitu tuh untuk mematahkan lawan yang sesat. Tolong minta pembuktian keilmuan pian. Berguruan siapa pian? Lawan Allah Ta'ala langsung jadi Ustaz. Kami guru ini punya ilmu laduni. Apa ilmu laduni? Ilmu laduni itu man amila bima alima warasahullahu wa ilma ma lam ya'lam. Ilmu laduni itu ilmu nang kada berguru lagi, langsung pemberian dari Allah, tapi ilmu itu berguru dulu asalnya. Buahnya dapat ilmu laduni. Nah, ini definisi ilmu laduni. Ilmu laduni nah, itu adalah man amila bima alima warasahullahu ilma malam ya'lam. Warasahullahu ilma malam ya'lam. Ilmu laduni adalah hasil mengamalkan ilmu, hasil mengamalkan ilmu, kemudian diberi Allah ketajaman pemahaman. Nah, ini lihat hasil mengamalkan ilmu. Berarti ilmu dulu kalau hanya mengamalkan, imbah mengamalkan ilmu, kemudian diberi Allah. Allah kadang kalau dipaksa, Allah memberi seakan Allah kepada siapa Allah hendak. Berarti ilmu laduni itu hasil mengamalkan ilmu. Ilmu yang diamalkannya hasil berguru. Nah, di sini aja nah benar sudah. Nah, mengamalkan ilmu diamalkan dulu. Kemudian kalau ini bujur mengamalkan ilmu, karena diberi Allah ini ketajaman pemahaman itu.
sulit dikalahkan pemahaman orang itu bisa diberi orang laduni, tapi kada boleh diakui aku punya ilmu laduni. Kalau kita mengaku punya ilmu laduni, sombong. Nah, itu kebanyakannya. Kalau orang kada berilmu, kan orang kada mengamalkan ilmu, mengaku dapat ilmu laduni, salah. Itu ilmu jin, nih jin. Nah, kau aja kita nih Pak Ibu keluarga sudah berhati-hati itu. Kau aja, dan kita kadang mudah terpengaruh dan kita kadang mudah menyalahkan juga. Tapi kita punya prinsip. Ulun bulik dari masjid Syahidul Iman dahulu pernah penyampaian ulun ada. Tak, ternyata setelah menyampaikan pemahaman ilmu itu ulun dikritik seseorang. Jawaban ulun apa? Ulun kan ada berguru dia. Apa yang ulun sampaikan ulun masih berguru juga. Silahkan kembali ke guru pian, ulun tetap kembali ke guru ulun. Ibarat dokter, pian punya dokter, ulun punya dokter. Pian kada kau memaksa ulun memakan obat dokter pian. Kan ulun punya dokter dia makan obat. Ya Pak. Coba kita memakan obat dokter orang, ya apa obat kita? Aduhnya campur guru ya Pak. Ada di hawa nafsu ilmu itu. Nah, terus lagi lihati pahaman nama nyimpang. Kita ambil contoh pahaman nama nyimpang. LDII aja dulu. LDII dia memahami agama ini ada masuk sini hawa nafsu. Setiap jamaahnya sekian bayar. Satu. Yang kedua, dia itu memahami kalimat jamaah adalah LDII, Islam jamaah, Lamkari Islam jamaah. Nah itu tuh. Nah, ini lembaga dakwah Islam Indonesia. Lalu ada di antara orang nang betakon pemahaman LDII. Nah, coba tolong mah HP kok ambil mobil mah. Di samping. Nah, lalu ingat kalimat jamaah itu adalah dirinya LDII, jamaah LDII. Hadis itu ada, hadis Nabi, ada Islam jamaah tuh. Jadi ulun kalau kalimat jamaah dari hadis Nabi itu adalah milik LDII, sedangkan zaman Nabi belum ada LDII. Ulun minta pembahasan itu, keterangan itu juga. Nah, ini buku LDII juga nih ini. Nah, lalu lah ulun suruh kuburannya itu, muridnya itu ketakun lawan kuburannya itu. Nah, sini. Supaya ini tahu. Kita tahu lah pemahaman bubuhannya. Ikam dia tanyakan lawan bubuhannya tuh. Nah, membacakan maksudnya. Nyaman dikit. Assalamualaikum guru, saya kemarin mendapatkan beberapa poin tentang LDII. Adanya anggapan bahwa beberapa poin tentang LDII adalah adanya anggapan bahwa meskipun sama-sama Islam, hafal Quran 30 juz, sama-sama sholat dan puasa dan haji atau umrah ke tanah suci, kalau bukan anggota jemaah LDII dan kalau belum berbaiat kepada imam besar LDII maka masih kafir, amalannya tertolak dan masuk neraka. Kita fakta. 2. Karena anggapan hanya jamaah LDII yang bisa masuk surga.
mereka mewajibkan anak-anaknya hanya menikah sesama jamaah. Saya banyak dengar juga cerita di mana ada jamaah LDI menikah dengan non jamaah, membuat satu keluarga berantem karena dianggap telah kafir. Itu lumayan sering kejadian. 3. Betul bahwa anggota LDI sangat mengantisipasi najis, air seni, kotoran binatang, manusia, air liur, anjing, dan mereka benar-benar berusaha mensucikan diri dari najis. Misalnya kalau ke toilet wajib pakai sandal sendiri, wajib sunat gitu. Nah, ya kalau dan dilepas ketika menuju ke tempat sholat dengan tujuan khawatir kalau ada air kencing terciprat ke lantai dan tidak sengaja terinjak sehingga menyebabkan wudhu jadi batal. Ini menjawab anggapan umum di masyarakat kalau orang luar sholat di masjid LDII langsung dipel dan dibersihkan karena khawatir mereka tidak paham tentang najis, makanya kami pel. Ada buruk sangkalan itu. Semua buku-buku kajiannya dibuat oleh pengurus LDII, tidak dijual bebas di pasaran, hanya bisa dibeli di markas LDII. Nah, bagaimana komentar guru? Dan lagi ada hadis Nabi. 1. Ada kekeliruan yang aku pahami adalah Ibu LDII, ada dalil yang paling Islam ke Bapak. Islam itu dia terbagi 73 golongan, 72 neraka, semua di dalam neraka. Masuk surga yaitu hanya jamaah LDII karena mengambil hadis al-barakatu ma'a jamaah, keberkahan itu karena berjamaah dengan LDII. No. Apa jawaban ulun? Poin pertama, salah membuat perbandingan antara imam dan makmum. Nah, di sini nih. Nah, di sini ada poin-poinnya di sini. Masalah perbedaan gak jadi masalah, imam pun bisa berbeda dengan makmum. Kalau tidak selerasik maka silahkan mufarakah. Itulah bagaikan imam dengan makmum. Nah, ini lalu ulun komentari. Poin pertama, salah membuat perbandingan antara imam dan makmum itu pada sholat, bukan pada imam LDII. Karena imam LDII harus wajib berbaiat, sedangkan salat berjamaah tidak ada hubungan dengan baiat. Kemudian masalah najis, LDII terlalu merasa suci dan menganggap yang lain tidak suci. Masalah urusan najis, dan itu berasumsi buruk sangka dan semua pakai asumsi belaka. Coba tolong munculkan referensinya dan dalilnya secara bahasa Arab. Bila enggak, dia menulisnya dan menjelaskannya. Sanggup enggak memunculkan referensi bahasa Arab? Coba buku LDII dijual di pasaran, berani enggak? Poin kedua itu dusta dan faktanya banyak, tujuannya hanya bisa mendapatkan pasangan yang telah direkrutnya dan agar masuk kepada LDII. Hadis al-barakatu ma'a jamaah itu urusan masalah makan, harus bersama, ada keberkahan. Al-barakatu ma'a jamaah, makan itu paling baik sama-sama. Itu yang Allah akan turunkan keberkahan. Bukan hadis al-barakatu ma'a jamaah, keberkahan itu hanya pada LDII. Sejak kapan hadis Nabi yang berhubungan dengan kalimat jamaah itu maksudnya ada jamaah LDII? Pada jamaah Nabi belum ada jamaah LDII. Tolong dijawab. Sampai wah ini 2 bulan tak ada jawaban. Merampok saja. Nah, ya Allah. Ini takutan jamaahnya itu dia orang. Hanya ilmu nang bujur tuh keluarga. Apabila kita berbeda pendapat, analisis perbedaan kita, sama-sama kita membuka kitab, membuka dalil, membuka pemahaman kita, terbuka aja. Apabila kita salah, kita akui, kita baiki. Apabila kita bujur, nang salah, harus rujuk kembali kepada kebenaran. Itu kadang mau pengajian tuh tertutup. Bubuhannya kan masjidnya masih seorang, imamnya imam seorang, bukunya buku seorang. Biar cari di bukunya ada aja jual, tapi memaham seorang bahaya. Nah, itu kesannya tertutup. Satu tuh di. Kedua, salafi wahabi. Ini contohnya ada hawa nafsu. Salafi wahabi, mereka itu memponis apabila balai non Tuhannya sesat. Nah, ini bahaya juga ini. Buruk sangka tuh ada bully.
Dan di zaman Nabi, sedangkan inya pun kada di zaman Nabi di mana tahunnya. Jakanya inya nang ngomong ini kada di zaman Nabi, waktu Nabi hidup tetap orang Nabi. Baru kita akui bujur jadi ikam tuh kada di zaman Nabi karena ikam bertemu orang Nabi. Mun kita wah ini sama-sama kada ketemu Nabi, ada berpandil kada di zaman Nabi, bisa ada. Hawa nafsu dua. Nah ini diantara yang banyak terjadi zaman kita ini. Tambah lagi lah diantaranya lagi yang sasat-sasat nih. Apa ya kayak dia? Nah bujur Panji Gumilang. Belakangnya itu banyak pejabat. Makanya kuatnya, bantuannya banyak. Pesantren termegah se-Asia Tenggara. Kenapanya berani ngomong seperti itu? Karena di belakangnya banyak hubungan nafas anu juga. Berarti ada hawa nafsunya juga. Kalau lu berhadapan hubungannya nih, hati pian perbaiki dulu. Karena Allah menilai pian. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ulama-ulama yang bersih semua. Berarti apabila di situ ada hawa nafsu, Syiah hawa nafsu itu paling banyak di sini paling baik pembinian benar. Nafsunya tadi itu nafsu benar. Nah Syiah tuh hati-hati kita hadir lah. Lagi lah ajaran tamat sembahyang. Nafsu kan itu. Inna sholata li dzikri, sesungguhnya sembahyang itu ingat aku sudah ingat kada kalau di sembahyang. Cocok kada lu kurang nanggar penyembahyang. Cocok liur kalau. Nah, ada hawa nafsu juga di situ. Nang pambinian masuk di Syiah. Nang apa namanya itu, nang supaya kita tuh dijamin ke no anggota masuk LDE. Masuk LDE, mana hendak jabat jadi ustad, masuk Kristen. Nah iya, pendeta jadi pendeta, kayak Saifuddin Ibrahim. Nah semuanya keluar di dunia di semua itu. Gak ada hendak menyelamatkan tuh. Makanya di sini mereka itu nang hubungan yang kita ikuti tadi, mereka itu yang dapat petunjuk daripada imam yang sempurna. Imam tuh ulama-ulama yang sempurna, akhlaknya, ilmunya yang sempurna daripada artinya kada masuk hawa dan nafsu. Pian misalnya melihat guru sekumpul, pian berguru sempat guru sekumpul. Kayak apa kalimat guru sekumpul, ibu-ibu deres berapa sih dia masih majar waktu garing, ya kada? Ibu-ibu sempat kemana-mana lah. Nah, guru sekumpul. Guru Husin Kadri itu guru Sukri lah sempat berguru. Apabila ditanyai orang hukum, kainan lo aku mencari akan dalam kitab, aku ada ketemu. Kira-kira orang wah ini kalau ditanyai bisa gimsi gitu. Jawab terus, jawab bakajar, jawab pikasa. Gengsi bapak kada tahu. Urusin Kadri. Aku kada tahu nah, kainan aku mencari akan dalam kitab, kainan hari apa kainan aku jawab apa. Coba wah ini, tanya orang, ibaratnya tuh kada tahu. Bisa gengsi pada kada tahu. Berarti ada hawa nafsu di situ. Kayak apa yuk? Berat kalau. Lagi apabila orang sugih mau datang, bila orang nggak pas-pasan kada mau datang apa? Masuk juga. Nah, kalau diseternya, ulun disuruh orang menghitung para gue pak ay, duitnya berendakan udah bakal bet saya ini nah. 100 juta aneh duit nih saya ini 100 jutaan lah anggaplah ini mau KB sempat boleh anggaplah 50 jutaan lah nah 50 juta bakal bet ratusan ribu tapi kada pakai nama tulisan tuh pakai karetnya galang getah guru mohon untuk menghitungkan warisan kami guru lah nah guru terima akan belum menghitung lagi duit ini kada ulun japai dulu hati ini mau menjapai lah normal berat kalau nih
simpan lupa duitnya. Jangan disuruh ke ulun belum hitung lagi. Ada bapak gue anak ada dulu sini gue. Ampun pian juga kayaknya gue. Oh iya kah dulu. Ayo berapa duitnya? Sekian M. Ubun pian siapa? Kami ini kemanakan almarhum. Pian laksana. Pian sepupu. Anak almarhum mana? Karena kami guru. Nah, hawa nafsu deh. Anak almarhum laki binian, lakian. Kalau ulun terpandang duit ini kira-kira kayak apa caranya supaya minta hitungan tuh dapat ya kada? Nah, nafsu sudah nak. Pian baik ada yang dapatnya habis. Kenapa? Karena almarhum punya anak lelakian. Berapa miliar duitnya itu tetap hak anak almarhum. Pantas pengen membawa guru kali makan kayak apa caranya supaya kami depan. Ubah ada hukum. Anak dapat duit, anak diberkahi Allah. Berat kada? Ulun bukan sok suci, tapi kalau ulun menghitung akan terkena guru din dapat duit dan mengarampok. Lagi contoh anak kecil, Ikam di situ, Ikam memadakan angka 9 jadi Ikam. Jadi kita angka 6. Angkanya antara kita berdua. Jarku angka 6, jadi Ikam angka 9. Ya kada? Bujur kada? Mau posisiku angka 6 itu, kalau Ikam lebih 9. Berdebat kada nih? Siapa yang bujur? Belum tahu. Tanyai siapa yang menulis. Ketahuan toh. Nang menulis tadi pulang jangan karena duit. Nang menulis itu tahu. Nang kukahan lagi 6 misalnya atau 9. Maaf, tapi kamu julung duit supaya memenangkan Ikam. Berubah ada hukum. Pada sebenarnya tulisan itu 6, artinya bujur kita. Tapi karena dapat duit, sinang tukang tulis memenangkan siapa? Kalah karena 6. Nah itu namanya kalau dia ada hawa nafsu, ilmu orang itu. Nah ini dalam kitab bersih daripada hawa nafsu. Kayak apa guru caranya? Dia harus punya mata rantai ilmu. Ulun bela-belain sama guru maaf perempat ini. Ulun punya guru juga, guru Sukri, guru Hati, guru Mahmud, guru Daud, guru Mukti, guru Wahab, guru Ibrahim. Nah, dan bermula terus akan ini. Dan bermula mengikut engkau akan mereka itu selama. Wah ini kan banyak kalau nih namanya guru songkol. Banyak loh. Namanya guru songkol banyak. Namanya guru zuhdi banyak. Di HP nih. Kenapa? Maka mahina orang yang sudah meninggal. Orang nanti orang masih hidup kalau orang debat. Kenapa? Karena ini anak viral terkenal. Satu, nang keduanya meragukan orang yang mencintai guru sekumpuh. Karena guru sekumpuh ini masyhur dikenal orang. Itulah was-wasnya murid kalau kada kuat mencintai perguruan bisa tak ubah ke cinta yang lain. Jar ulun siapa yang menghina guru sekumpuh dan guru judi kesiangan. Tanda orang tuh kada pernah hadir di pengajian sidin. Nang dikomentari YouTube-nya. YouTube tuh bisa diedit, juga ada nafsu juga orang mewartai. Hati-hati kita. Mungkin kita ini juga berguru tahu guru zuhdi itu apa sih alim. Mata rantainya ke sekumpul, mata rantainya ke guru Sukri kita tahu. Guru zuhdi dia mengambil ilmu apa namanya itu sanad mata rantai ke guru Sukri. Mengaji orang guru sekumpul. Guru sekumpuh murid kesayangannya Syekh Amin Qutbi. Wah ini ada namanya Sidin. Balik kada. Pian sampai ketemu orang guru Saman Mulia.
Ada orang main guru seman mulia, ada mungkin kan percaya. Mau ulun kada ketemu lah guru seman mulia, tapi dia guru syukur guru seman mulia itu meninggalnya dalam keadaan sujud. Nah, lalu ada di YouTube main sidin, bah. Ulun teliti lah main guru syukur ini. Ulun teliti jadi ulun mah ini nyaman kena bukan masyarakat tuh berhati-hati. Nah, supaya hadirin tahu. Nah, ulun teliti. Nama hina guru jadi sakalinya guru karate. Guru karate. Harry Pras ngarannya, ngarannya aja Harry Pras. Dalam melihat orang Jakarta mahina guru Kalimantan di Kalimantan, kira-kira mau itu ada di Kalimantan dia apa di Borneo. Nah itu semuanya ada hawa nafsu juga. Ilmu nang bujur itu Pak yang keluarga ini cari nang selamat nang nyata kurangnya daripada sekalian syak nang meragu-raguakan. Karena orang mahina guru seorang, lalu seorang ini berguru lan guru, lalu ada timbul mahina guru seorang, tapi tidak kita timbul ragu-ragu. Dan sekalian zon, selamat daripada zon, sangka-sangka aja masih prasangka. Dan sekalian waham itu makin parah tuh. Waham itu ragu-ragu di bawah 20 di bawah lagi. Ini ada syak, ada zon, ada waham. Nah, ilmu itu nang bujuk ke ini. Nah, ilmu yakin caranya. Ilmu yakin itu lah pian 100%. Kalau ilmu itulah zon ini 75%. Kalau ini syak, ragu-ragu ngaranya nih. Syak ini 50%. Kalau waham, ilmu itu waham 25%. Nah, 25% yang ini mengartinya kalau ini bawah lagi jahil ini 0%. Bawah lagi jahil murakab. Apa ya? Nah, ini kalau dimaknai kasar bang, mau tambuk. Nah, Bapak Ibu. Ayo, nah ilmu nang bujur itu yang ini. Yakin kita lawan ilmu guru kita. Apabila ada nang meragu-ragu akan, lalu kita pahit nang 100%, taubat 75, hancur sudah. Kita seorang ragu-ragu lah guru kita ya apa? Seorang pemburu amat kitab di mana-mana aja ulun. Lalu kita berpindah banyak. Maka itu bukan Darussalam tapi guru dini itu bukan Darussalam, dia umpat mengaji nang sasabto. Itu lain Darussalam, Daru Nyalam. Kan Bapak Ibu, hati-hati kita. Cari nang selamat ilmu itu. Dan was-was, jangan nang was-was, ilmu nang was-was. Was-was nih kata ganggu gue nang ilmu kesaktian ya nih. Dan dakwah itu tahu lah dakwah yang dusta, mengaku-ngaku. Banyak juga nih. Aku aja berguru yang berusaha kumpul itu lawas dia. Berapa umurnya? 25 tahun. Berusaha kumpul 18 tahun sudah wafatnya. Berapa ngaji? Mengarang kok. Ada pulang nama mengaku berguru lawan dia tuh ngelampayan. Ada Wahyu? Ada.
mengaku berguru itu kelampaian, sedangkan itu kelampaian aja 2 abad sudah haulnya lebih. Berarti nama ini ada mengaku berguru itu kelampaian berumur. Nah banyak dusta-dusta. Hati-hatilah. Ini dakwah tuh tulisnya dakwah pengakuan dan dusta. Lalu Pak Ibu menjual-jual guru sompol supaya terkenal jadi seorang. Ya gitu. Was itu nang pengarahnya itu ilmu nang kayak kesaktian. Maka bila orang tuh tamat sembahyang kajian rata-rata sakti. Apa yuk? Tahan dicucuk ya. Ilmu na pina sasa toh. Pina sakti orangnya. Guntingnya rambutnya, kada kalau digunting rambut. Itu tahulah bukan karamat, istidraj. Tanggalnya, tulisnya tanggalnya. Tanggal itu hilang daripada hidayah. Ada petunjuk lagi ilmu itu, ada kesombongan dia. Hati-hatilah tuh tanggalnya tuh maksudnya hilanglah daripada hidayah. Ada di hidayah lalu ilmu itu. Dan sekalian yang sebenarnya ada lagi ilmu itu kebenarannya habis. Dan sesungguhnya wallahu a'lam. Nah, sadar ya Bos. Kalau guru tuh berkisah tapi merampok ilmu namanya ilmu kerampot berarti karena sanatnya sanat apa? Banyak benar ini juga. Ulun tuh paling lakukan referensi kampian dari mana itu aja kitabnya kita apa baca. Ada orang membawa pengajian di daerah mana tuh? Nah, barang anu orang mana sagu apa? Sungai Tabuk, namanya menyambat. Itu banyak sungai Rangas macam-macam. Punya daerah sungai Tabuk mulai. Lawas orang tuh di Jawa sekolah kisahnya tuh. Karena beberapa orang lah sekitar 7 waktu itu. Lalu ini membawa rumahnya pakaian daripada yang lain lah orangnya. Mas ulun ada di rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk. Ulun kamu ada pengajian di Sungai Tabuk. Oh di jadi guru sekumpul. Berapa umurmu? Nah, sekian. Hitamnya anu 25 aja umum lah. Mungkin kayak apa aja cara guru sekumpul jadi kamu pada minta izin guru sekumpul. Ulun waktu ziarah langsung minta izin tuh guru masih hidup, bukan sudah meninggal. Mengarampo. Izin ke guru presiden lah. Nah, rampot kalau sudah. Dia ulun ngarap izin itu gurunya masih hidup. Terus sudah meninggal itu pengakuan namanya. Kalau ini masih hidup pembuktian keyakinan tatap jipian. Nah, itu apa? Ya ulun kesarikan mana bukan kayak Tuhan tuh pengakuanmu, tapi aku sebagai kita orang di ilmu lah kada percaya aku nggak itu. Tapi kada percaya kalau guru sombong masih hidup. Izinmu apa guru sombong itu nggak boleh percaya. Artinya diizinkan oleh guru sombong, sedang guru sombong sudah wafat. Misal ketika memutar balik kata-kata tuan aku berdoa assalamualaikum warahmatullahi ngajian tabu. Muridnya tadi luar biasa bang. Kemudian setahun lebih lah datang ke rumahnya itu seorang anak Guru Bin. Ada di Sungai Tabuk tuh kenal lempian. Oh ya lah apa geram.
masalah ilmu nih anak kita pengertian, silakan mau aku mau jawab kadang-kadang. Nah, aku pengaji di Sungai Kabu itu kitab ini, aku bingung kitab apa pulang, kembali ke gurumu, tanya guru suruhmu. Sedangkan aku pengaji di mana-mana, aku punya pendapat guruku masih hidup, guru aku masih hidup. Kita catat BPK ini baca, BPK ini nang baca, BPK ini dibaca terus. Kemudian udah tauhid ini baca terus. Udah tasawuf ini kitab ini baca. Itu sudah ada catatan-catatannya. Hasil kami belajar dulu. Nah, kalau ikan bingung ketika ikan sudah pengajian tonton kitab, ikan bingung kitab asal mulanya tanya gurumu. Ikan kan inti jangan bersombong loh. Aku bersombong kan, maka jawaban sih. Nah, maaf kalau ini apa ibu pengakuan karena di perjalanan itu ada bingung. Baik di perjalanan membuka pengajian, baik di perjalanan menerangkan. Nah, ini ada saya pun dulu. Ini bingung kan? Nah, oleh sebab itu kita kalau ini pengajian referensi keilmuan. Nah, itu aja. Nah, kira-kira cukup aja dulu yang disampaikan. Kita berdoa, insyaallah tampil ke depan. Hari raya belum mulai. Nah, ini masih bisa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin, ya Maulana ya Mujib, ya Hadirullah wa sallallahu alaihi habib. Taqdi hajatina ya Allah, wa muslimin wa ghaib. Memarzuqna sehat afiat, wassalamu fi dini wa dunya wal akhirah. Bi jari wa bi karamati dina syekhina ya Rabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Adakah nanti tanyakan?